dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman, untuk dosen pengampu Ibu Silvi dan Bapak Safarudin. Hari ini kita akan memulai presentasi tentang posisi pada mahasiswa. Pertama-tama, saya akan menampilkan ini dulu, PPT-nya sebentar. Jelas. Nek dia berkota gratis. Apa sudah muncul PPT-nya? Muncul belum? Udah Tas, lah muncul Tas. Udah. Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4. Yang pertama Thomas Anjas Kristianto. Yang kedua saya sendiri Anastasia Andriani. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Thomas Anjas Kristianto. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian masas. Masas adalah suatu penyembuhan yang menggunakan gerakan tangan atau alat terhadap anggota tubuh yang lunak yang bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi, membantu absorpsi, sekresi, memperlancar distribusi energi dan nutrisi ke dalam jaringan. Serta dapat memperbaiki tonus otot dan fungsi syaraf. Lanjut. Baik, di sini ada yang pertama posisi pasien dalam masas, yaitu yang pertama posisi tidur telungkup atau tengkurap. Posisi tidur telungkup ini biasanya digunakan untuk masas badan bagian belakang atau punggung. Posisi tidur telungkup yang baik adalah kedua lengan lurus ke bawah di samping badan, kepala dipalingkan ke samping dan diletakkan di atas bantal yang tidak terlalu tinggi. Atau bila tidak ada bantal dapat melibatkan kedua tangan yang diletakkan di bawah dagu. Posisi lengan yang di samping badan hendaknya jangan sampai terkulai ke bawah atau menggantung ke bawah, karena akan banyak darah yang mengalir ke lengan sehingga terjadinya pembendungan. Untuk menjaga agar kaki bawah atau sendi pergelangan kaki atau yang tidak terlalu bengkok yang menyebabkan rasa sakit, berilah alas dengan guling di bawah kulak kaki. Ya. Lanjut. Untuk yang kedua itu ada posisi tidur terlentang. Untuk memasas tubuh bagian depan, maka posisi pasien harus tidur terlentang dan lengan diletakkan di samping badan. Letakkan bantal yang tidak terlalu tinggi di bawah kepala dan guling atau gulungan handuk di bawah lutut untuk menghindari rasa sakit pada saat melakukan tekanan pada paha bagian depan atau quadriceps. Yang ketiga, posisi tidur. Posisi tidur miring. Pada sikap ini, kepala perlu menggunakan bantal, demikian lutut kaki yang di atas yang dibengkokkan ke depan. Posisi ini dipakai bila posisi lain kurang rapat.
Baik, yang terakhir adalah posisi duduk. Posisi duduk yang lebih baik antara pantat diletakkan pada alas kursi, sedangkan pinggang-pinggang pada kondisi bersandar. Kaki, tangan, leher, dan kepala dalam keadaan rileks, dan tidak ada bagian tubuh yang kontraksi sedikit pun. Tempat duduk yang baik adalah bangku masas, tetapi jika tidak ada dapat memakai kursi biasa yang kerangkanya memenuhi syarat secara otomatis, dan sikap masseur atau pemijatnya pada saat memasas dalam posisi berdiri. Posisi duduk digunakan untuk masas bagian kepala dan pundak. Baiklah, Sekian terima presentasi kasih. dari kami. Akan dilanjutkan oleh kelas Indralaya. Baik, Bu. Ya, Langsung dilanjutkan ya. ya boleh. Vetra belum masuk kayaknya, Bu. Oke, sudah. Kalau nggak masuk, dicatat aja ya, Petra. Fauzi, tolong screenshot. Fauzi? Al, Fauzinya ada enggak? Fauzi. Ada Fauzi di dalam ini. Iya ada pausnya. Lek sinyalnya. Gimana? Ini Bu, Fauzi katanya ini lagi Zoom-nya macet, Bu. Mungkin Tasya bisa membantu buat share screen. Filenya sudah di Oh, Tasya, iya. Pak? Kirim baik ke Tasya filenya. Nah, udah kirim dulu bentar. Ya, di WA. Belum masuk ini PPT-nya. Ya, tunggu ya bentar. Ya.
Tasya, Iya Bu, ini sudah bisa. Saya share screen ya Bu. ya silakan Tasya. Sudah muncul Bu. Sudah Loading. Sudah. di full screen kan Tasya? Nah, oke, sip. Dilanjutkan Bu ya. Ya, Nadia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami di sini dari kelompok 4 kelas Indralaya akan mempresentasikan materi tentang memahami posisi pasien dalam masas. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia W. Febrian sebagai moderator. Kemudian, Al. Iya, perkenalkan nama saya Al Meragi. Di sini saya menjadi penjelas pemateri. Lanjut. Robin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukarobin. Lanjut. Fauzi ada nggak? Kalau Hilang tadi sinyal dari Nabi. ada tadi. Tadi ada Hilang ya? sini, Iya, sini ya. sinyal Bu. Petra yang nggak ada, Bu. Oke, lanjut, Tasya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Baiklah, Robin. terima kasih Firdaus sebagai pengaji. Oke. Langsung saja untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Saudara Robin. Pada Robin, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang mata kuliah masas. Nah, pengertian sport masas. Sport masas adalah pengobatan pijat yang memperlakukan pada aspek fisik, fisiologis, dan psikologis untuk atlet. Hal ini dapat digunakan sebelum atau sesudah kegiatan olahraga. Jika digunakan sebelum kegiatan olahraga, akan sangat membantu dalam pemanjangan dan melonggarkan jaringan lunak. Pijat mengacu pada manipulasi sistematis jaringan lunak tubuh untuk tujuan terapeutik dan melancarkan peredaran darah. Olahraga pijat adalah ilmu dan seni menerapkan pijat dan teknik yang berkaitan dengan menjaga kesehatan atlet dan untuk meningkatkan kinerja atletik. Next. Jenis-jenis masas olahraga. Yang pertama, sport masas. Yang kedua, segmen masas. Yang ketiga, cosmetic masas. 4, baby masas. Yang kelima, reflexologi. Lanjut. Nah, posisi yang dianjurkan selama kegiatan masas. Yang pertama ialah posisi tidur telungkup. Posisi tidur telungkup yang baik adalah kedua lengan harus ke bawah, di samping badan. Kepala dipalingkan ke samping dan diletakkan di atas bantal yang tidak terlalu tinggi. Atau bila tidak ada bantal, dapat melibatkan kedua tangan yang diletakkan di bawah dagu. Jika terdapat bangku masas yang lebih modern, biasanya posisi kepala diletakkan pada bagian yang berlubang dengan hiasan di bawah sebagai penyegar pandangan. Contohnya ada di gambar ini. Lanjut.
Yang kedua, posisi tidur telungkup. Posisi tidur terlentang. Untuk memasas tubuh bagian depan, maka posisi pasien harus tidur terlentang dan lengan diletakkan di samping badan. Letakkan bantal yang tidak terlalu tinggi di bawah kepala dan gulingkan atau gulungan handuk di bawah lutut untuk menghindari rasa sakit pada saat melakukan tekanan pada paha bagian depan. Next. Yang ketiga, posisi duduk. Posisi duduk yang lebih baik adalah pantat diletakkan pada alas kursi, sedangkan pinggang punggung pada kondisi bersandar, kaki, tangan, leher, dan kepala dalam keadaan rileks, dan tidak ada bagian tubuh yang kontraksi sedikit pun. Tempat duduk yang baik adalah bangku masas. Tetapi jika tidak ada kursi tersebut, biasa dapat memakai kursi biasa yang kerangkanya memenuhi syarat serta secara otomatis dan sikap masas pada saat memasas dalam posisi berdiri. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi. Terima kasih. Ya. Fauzi? Ya, masuk. Silakan Baiklah, di sini saya akan melanjutin materi dari Saudara Robin, yaitu selanjutnya masuk. Kedengaran nggak suara saya? Dengeran. Halo? Dengeran. Nat? Dengar. Iya, iya. Kedengaran ya? Jelas. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya yaitu teknik dasar. Oke, bisa dimulai. Bisa. Bos, Lanjut. lanjut. Jaringan. Siap, gerak. Oke, bisa dimulai. Nah, Lanjut. selanjutnya yaitu teknik dasar manipulasi masas posisi telungkup. Nah, yaitu posisi tidur telungkup yang baik adalah kedua lengan lurus ke bawah di samping badan. Kepala dipalingkan Halo? Masuk nggak suara saya? Masuk. Tes. Ya. Masuk sih, masuk. Selanjutnya yaitu teknik dasar manipulasi masas posisi telungkup. Posisi tidur telungkup yang baik adalah kedua lengan lurus ke bawah di samping badan. Kepala dipalingkan ke samping dan diletakkan di atas bantal yang tidak terlalu tinggi. Atau Baik, akan melanjutkan apa yang dilanjutkan Fauzi. Atau bila tidak ada bantal, dapat melibatkan kedua tangan yang diletakkan di bawah dagu. Jika terdapat bangku masas yang lebih modern, biasanya posisi kepala diletakkan pada bagian berlubang dengan hiasan di bawah sebagai penyegah pandangan. Contohnya bunga segar yang diletakkan di baskom. Yang kedua, posisi lengan yang di samping badan hendaknya jangan sampai terkulai ke bawah, karena akan banyak darah yang mengalir ke lengan, sehingga terjadilah pembendungan. Oleh karena itu, lengan diletakkan di samping badan, dengan jari-jari serta telapak tangan menghadap ke atas. Next, teknik dasar manipulasi masas, posisi tidur terlentang. Halo, tes. Suara Al hilang ya? Itu Nadia ya? Iya. Baik, saya akan melanjutkan.
teknik dasar manipulasi masas posisi tidur terlentang. Yang pertama, untuk masas tubuh bagian depan, maka posisi pasien harus tidur terlentang dan lengan diletakkan di samping badan. Letakkan bantal yang tidak terlalu tinggi di bawah kepala dan guling atau gulungkan handuk di bawah lutut untuk menghindari rasa sakit pada saat melakukan tekanan pada paha bagian depan. Yang kedua, lakukan teknik masas manipulasi masas dengan cara menggabungkan teknik gerusan friction dan gosokkan pada otot quadriceps femoris ke arah atas. Yang ketiga, lakukan teknik masas manipulasi masas dengan cara menggabungkan teknik gerusan friction dan gosokkan effleurage pada samping lutut atau ligamen lutut pada bagian dalam dan luar. Yang keempat, lakukan teknik manipulasi masas dengan cara menggabungkan teknik gerusan friction dan gosokkan effleurage pada otot-otot flexor atau otot gastrocnemius bagian depan ke arah atas. Lanjut, Tasya. Kemudian kondisi tidak boleh masas. Untuk mencapai masas yang semaksimal mungkin sesuai tujuan dan memanfaatkan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keselamatan klien, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu cek kontraindikasi seperti tumor atau bengkak, kemudian tes kedengaran enggak, Bu? Kalau Kedengaran. Tumor atau bengkak, atau color atau hematoma atau memar, dolor atau suhu panas tubuh, fracture, varises, awal kehamilan, penyakit kulit, jantung, diabetes, epilepsi, atau memerlukan nasihat dokter. Persyaratan terapis tidak boleh memelihara kuku jari panjang, tidak mengenakan perhiasan, kondisi sehat, dan melaksanakan sanitasi, menjaga konsentrasi dan fleksibilitas dengan tangan. Fleksibilitas tangan harus dikuasai selain pengetahuan dasar yang berkaitan dengan masas, sikap ramah dan penuh perhatian sebagai pelayan pada klien. Lanjut, Tasya. Kemudian manfaat masas. Manfaat masas adalah memperlancar peredaran darah dan getah bening, di mana masas akan membantu memperlancar metabolis dalam tubuh. Treatment masas akan mempengaruhi kontraksi dinding kapiler sehingga terjadi keadaan vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah kapiler dan pembuluh getah bening. Aliran oksigen dalam darah meningkat, pembuangan sisa-sisa metabolik semakin lancar sehingga memacu hormon endorfin yang berfungsi memberikan rasa nyaman. Selain hal tersebut, banyak sekali manfaat masas bagi peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Lanjut, selesai. Mbak, tolong kasih mata Nadia. Oke, Bu. Itu tadi langsung pertanyaan, Bu, ya, Mbak? Baiklah, di sini kami kelompok Indralaya dan kelompok Palembang akan mengizinkan teman-teman untuk mengadakan sesi tanya-jawab. Untuk kelas Indralaya sebanyak 3 pertanyaan dan kelas Palembang 3 pertanyaan. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudari Dea, dipersilakan untuk bertanya.
Di sini saya ingin Sebentar ya, Misalnya? satu-satu. Satu-satu dulu ya. Bentar. apa? Ya, saudari Dea. Oh, ya. Perkenalkan, saya Del Rosa Nanda dari kelas Palembang. Pas di itu. Maaf, bisa saya lanjutkan? Ya, silakan saudari Dea. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok Palembang. Ya, dipersilakan Dea. Kan kita sering mengalami yang namanya sakit leher ketika bangun tidur. Nah, di sini saya ingin tanya, posisi tidur yang bagaimana ketika kita sedang mengalami sakit leher? Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk saudari Dea. Izin Tasya. Selanjutnya, ya saudara Eki, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Kurniawan dari kelompok 5. Yang saya ingin tanyakan adalah posisi tidur seperti apa yang cocok ketika kita mengalami sakit pada bagian punggung bagian bawah. Mirip dengan pertanyaan dari saudara dia tadi, cuman saya pada bagian punggung bagian bawah. Terima kasih saudara saya. Oh ya, terima kasih untuk saudara Eki. Mungkin pertanyaan Eki tadi ditunjuk kelas siapa ya? Indralaya atau Palembang? Kelas Palembang. Izin bertanya. Ya, saudari siapa ini? Nopi. Izin bertanya. Ini saya tujukan ke kelas Indralaya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang posisi pasien, seperti posisi tidur telungkup, telentang, posisi duduk, kemudian posisi berbaring dan yang lainnya. Nah, itu kan pas posisi tidur itu bagian mana saja yang dimasas. Misalnya saya duduk, nah itu bagian apa aja? Soalnya kan saya sering disuruh sama ibu tuh suruh mijit-mijit. Nah, saya nggak ngerti itu. Bisa dijelaskan untuk kelas Indralaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk saudari Novi. Dipersilakan ini saudara Rama Rodiansai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi kelompok si Al memberikan contoh jenis-jenis massage, yaitu yang pertama sport massage, kedua segmen, yang ketiga itu cosmetic massage, yang keempat itu baby massage, yang kelima itu refleksiologi. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, apa itu segmen dan refleksiologi? Bisa didengar? Halo? Halo. Bisa Rama. Segmen mas. Jenis-jenis Segmen. massage. Ya, segmen. Segmen ya? Ya. Baiklah, untuk selanjutnya ini saudara Gustomi. Silakan saudara Gustomi. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelas Indralaya.
Indralaya ya. Tadi ada gimana gitu. Tadi ada yang itu bagaimana posisi pertanyaannya, bagaimana posisi yang ideal ketika bayi itu dimasas, dan lebih spesifiknya ketika dia bagian badan-badannya yang sakit gitu. Mungkin itu saja. Putus-putus, Gustomi, suaramu putus-putus. Di Saudara Di chat aja. Gustomi, bisa Nah, itu. ulang pertanyaannya. Bagaimana posisi yang ideal saat memasas anak Bayi. kecil atau bayi? Nah, mungkin itu saja posisinya. Terima kasih. Di sini untuk kelas Indralaya sudah 3 pertanyaan. Yang terakhir untuk kelas Palembang, silakan Saudara Rizky Salman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Salman dari kelas Indralaya kelompok 1. Baik, pertanyaannya, jika kita ingin memasas dari bagian pinggang sampai ke mata kaki, itu lebih baik menggunakan posisi yang mana? Tolong dijelaskan. Terima kasih Saudara Rizky Salman. Baiklah, di sini kami kelompok Indralaya dan Palembang akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Dimohon diberikan waktu sebentar. Baik, izin menjawab. Baik, di sini Almaragi akan menjawab pertanyaan Rama tadi mengenai jenis-jenis masas, yang lebih tepatnya apa tuh namanya segmen masas. Baik, akan menjelaskan bahwa segmen masas ialah suatu masas yang bertujuan untuk mengobati, antara lain dapat dipakai untuk menolong orang-orang menderita penyakit tertentu seperti kelumpuhan otot karena kurangnya berfungsinya syaraf, distorsi, keseleo pada sendi. Segmen pada masas lebih ditekankan pada pengaruhnya terhadap persyarafan, terutama pusat syaraf di ruas-ruas tulang belakang, beserta serabut-serabut syarafnya. Akan tetapi, segmen masas ini bisa digunakan bagi yang mengalami cedera olahraga, baik strain dan sprain. Dan di sini akan menambahkan penyakit yang Al sebutkan yang tadi. Yang pertama itu adalah penyakit ischias nervus ischiastus, yang kedua penyakit pembuluh darah, yang ketiga penyakit lengan atau sendi bahu, yang ketiga jadi segmen masas ini adalah untuk tertentu yang menderita penyakit. Contohnya jadi persyaraf, intinya segmen masas ini itu persyarafan. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Rama? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin menambahkan. Silakan. Aduh. Ya. Oke, izin menambahkan. Jadi dari jawaban dari Almaragi, bahwasanya segmen masas itu ya merupakan benar tadi adalah pijatan yang bertujuannya untuk pengobatan untuk penyakit tertentu atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, ada pula segmen masas ini memang menekan pada pengaruh untuk masalah persarafan, khususnya pada pusat saraf yang ada di ruas-ruas tulang belakang. Tapi segmen masas ini juga
pengobatan pada zaman dulu untuk keseleo, sendi, dan fisik-fisik tertentu. Pijatan ini ditujukan untuk membantu penyembuhan terhadap gangguan kelainan fisik, khususnya disebabkan karena cuaca, pekerjaan yang melampaui batas, paksaan, atau trauma. Mungkin itu saja, cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Tata. Mungkin ini sudah cukup ya. Gimana Saudara Rama? Terima kasih dan penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Robin. Robin? Itu tak suaranya? Dengar. Dengar. Tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gustomi. Posisi yang ideal untuk bayi, untuk dimasak. Seperti itu ya, Gus? Ya, benar. Nah, posisi yang ideal bayi itu sama halnya seperti orang dewasa. Nah, namun untuk mulai memasak bayi itu waktu yang tepatnya pada saat dia rileks. Nah, waktu yang rileks itu pada saat si bayi sudah selesai mandi atau sudah ganti popok. Nah, pada saat itu kemudian kita memasak bayi tersebut atau mau masak bagian terlentang punggung itu posisinya ya terlentang. Untuk masak bagian dada atau wajah itu ya bisa terlentang. Nah, juga ketika memijat atau memasak itu kita harus mengajak bayi itu mengobrol supaya bayinya tidak stres dan mengamuk dan tidak mau dimasak lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Robin. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dipersilakan. Baik, di sini Al akan menambahkan jawaban dari Robin. Betul yang dikatakan teman saya Robin tadi, bahwa untuk memijat bayi ini tidak boleh sembarangan. Apalagi mengingat bayi ini kulit-kulit serta sel-sel tubuhnya, apalagi posisi idealnya itu terlentang. Karena posisi itu akan lebih rileks, membuat bayi akan nyaman. Di samping pijat, kita harus mengasih minyak-minyak, contohnya baby oil. Karena kenapa? Baby oil akan membuat kulit lebih halus. Karena kalau tidak memakai pelicin atau sebagai minyak, maka akan tegornya kulit-kulit bayi yang tipis itu. Data saya yang baca bahwa bagusnya bayi di masa sini sekitar umur 2 tahun. Mungkin boleh dikoreksi nanti kepada teman-teman atau Bapak dosen jika salah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nadia. Terima kasih tambahannya Al. Bagaimana Gus Tommy? Apakah sudah jelas dari jawaban teman-teman? Baiklah, di sini Tambahan Kak. Masukan.
Silakan. Siapa tadi? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea yang akan disampaikan oleh Saudara Thomas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Pertanyaannya tadi, posisi tidur apa yang cocok untuk seseorang yang mengalami sakit leher? Ya, posisi tidur yang cocok adalah pertama adalah tidur miring. Saat leher mulai terasa, cobalah untuk tidur dengan posisi miring alias menyamping. Tidur miring dapat membantu menopang tulang leher dan tulang belakang Anda selama tidur. Dengan begitu, rasanya dan kaku di leher akan berkurang. Supaya hasilnya lebih, Anda terbangun dengan perasaan segar, pastikan tulang belakang Anda tetap lurus. Cara adalah hindari menggunakan bantal yang terlalu tinggi, sebab bantal yang terlalu tinggi dapat membuat leher Anda tertekuk sehingga memicu leher kaku. Kemudian ada lagi itu tidur telentang. Tidur telentang pun dianjurkan untuk penyembuhan leher Anda yang sedang nyeri. Tidur telentang akan menjaga tulang leher dan punggung terlurus dan menurunkan risiko cedera pada tulang leher. Dan gunakanlah bantal bulu karena lebih lembut dan bisa melengkung mengikuti lekuk alami leher Anda sewaktu tidur. Sekian, Dea. Baiklah, apa Saudari Dea bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, di sini selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Eki yang akan dijawab oleh Saudara Thomas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Eki. Iya. Posisi tidur apa yang cocok ketika kita mengalami sakit pada punggung bagian bawah? Ya, benar, Baik, Thomas. posisi. Ya, Eki. Benar begitu pertanyaannya? Iya, benar. Baik. Ketika Anda tidur miring, Anda memaksa tulang belakang melengkung di posisi yang tidak wajar. Ini hanya akan menambah beban ekstra untuk punggung bawah Anda. Yang terbaik adalah tekuk lutut Anda sedikit ketika Anda tidur miring. Anda memaksa tulang belakang melengkung di posisi yang tidak wajar. Maksudnya itu tekuk lutut Anda sedikit ke atas dan letakkan bantal di antaranya. Dan cara ini Anda melewatkan ketegangan yang harus diderita punggung bawah Anda dan membantunya mempertahankan kelengkungan alami sampai Anda bangun.
Contohkan. Bagaimana Eki? Jadi tadi kaki ditekukkan agak ke atas dalam posisi badan miring, seperti itu Thomas. Halo? Jika ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Ya udah, makanya ntar tak jelasin biar paham. Oh, maksudnya begini Ki. Kalau tidur melambat, tidur miring yang tidak benar itu malah membuat pinggang Anda sakit. Nah, posisi tidur yang benar itu adalah tidur telentang dengan lutut diangkat sedikit, kemudian di bawah lutut itu dikasih ganjalan. Oh, seperti bantal. Seperti bantal atau guling gitu. Sehingga dapat menjaga Pinggang. Menjaga kelengkungan tubuh. Ya. Ini tadi tidur miring. Terima Baiklah. kasih, Saudara Eki. Jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bisa memahami. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Saudara Eki. Pertanyaan kelas Palembang sudah semua, Tasya? Tinggal satu lagi. Sama. Mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa dijawab oleh Saudara Robin. Pak Robin, persilakan. Baik, Al akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nopi Puji. Mungkin Nadia bisa diulangi pertanyaannya tadi seperti apa? Pertanyaannya posisi apa tadi? Ketika duduk, posisi yang dimasas itu bagian mana? Itu Nadia mau nanya sama Novi tadi, ketika duduk atau ketika terbaring ya? Terlentang apa duduk? Tadi kan sudah dijelaskan kan posisi tidur kayak telungkup, telentang, duduk. Nah, maksud yang Novi tadi pertanyaannya ketika duduk ya posisi yang mana yang dimasas? Apa ketika terlentang? Kan tadi ada posisi tidur, telentang, duduk. Nah, maksud Novi itu jelasin apa baik yang dimasas nah itu. Nah, soalnya kan kalau keseluruhan. Oke, baik. Iya. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Nopi Puji. Tadi ada 3 bagian, yaitu duduk, telentang, maupun telungkup ya. Oke, baik. Al akan menjawab yang nomor 3 dulu, yaitu posisi duduk.
Nah, posisi duduk ini adalah yang seperti yang dijelaskan di PT tadi. Posisi duduk adalah lebih baik pantat diletakkan pada alas kursi, sedangkan pinggang pada kondisi bersandar. Jadi lebih tepatnya kalau posisi duduk ini adalah bagian kepala di bagian masas. Nah, jadi membuat punggung tadi ditempelkan di kursi. Jadi posisi kepala itu agak sedikit duduk. Jadi posisi masas khususnya di duduk ini adalah di bagian kepala. Bagian rambut dijambak-jambak, mungkin seperti menggunakan gosokan, menepuk maupun meremas bagian rambut kita. Alat ada fotonya tapi di scan ini yang telentang. Bagian telentang yaitu posisi yang dikatakan teman. Ditampilkan coba. Apa? Maksudnya ditampilkan aja. Kalau ada. Oke, Bu. Iya, biar tidak Pakai berimajinasi laptop ya. tapi, Bu. Iya, Bu. Biar Nah, seperti kita ini. Kalau untuk posisi duduk, teman-teman bisa dilihat di laptop. Nah, ini bagian kepala, ini ada posisi duduk. Ini bisa dilihat itu menggosok sedang. Enggak lihat, Ini, Bu. Ibu. Ah, Ada, Bu. bentar. Almaragi. Enggak di share screen ya? Enggak, Bu, cuma Enggak, Bu. lewat ini video. Oh, Laptop, oke Bu. lah. Iya, Bu. Lanjut aja. Ini bagian kepala, bisa teman-teman dan Ibu Bapak dosen melihat bagian kepala ini adalah menggosok, memanipulasi sampai ini tuh ada gambar kedua yaitu menggosok juga. Nah, itu gambar ketiga bisa lihat seperti ini. Nah, ini bagian menggerus ya, Bu. Enggak salah ya, Bu. Notok-notok tuh kalau, Bu, ya. Mana ya? Kok Ibu Ya. nggak bisa lihat yang kamu tampilkan, Al? Almaragi. Mana Almaragi? Teman lain Yang lain gimana? Lihat enggak? Novi Nah, muncul nah. Tapi muka Al nggak ada. Unsri Almaragi, gimana ada? Iya, Bu. Almaragi network bandwidth is low. Jelek nih Almaragi sinyal internetmu. Lemah. Waduh. Ini Almaragi Iya, Bu. network. Mohon maaf, Bu. Habis pakai catnya, Bu. Oke. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Lanjutlah, Al. Dibayangkan ada apa-apa, Bu, ya? Oh iya, Ibu. Coba Ibu berimajinasi ya. Oke, Bu, lanjut. Yaitu gambar sekali itu menjambak. Nah, menjambak ini yaitu menjambak rambut ke atas kayak menjambak. Tapi jangan sampai terlalu kuat, akan membuat terangkatnya sel-sel rambut tersebut. Nah, oke, ini untuk posisi itu ya. Selanjutnya itu posisi telentang. Telentang. Nah, bagian telentang ini banyak sekali yang di bagian masasnya, seperti kepala juga bisa, bagian lengan juga bisa, dan juga bagian paha juga bisa, yaitu bagian quadriceps yang dijelaskan di dalam PPT tadi. Telentang ini banyak sekali yang dimasas, seperti kepala, lengan, paha, maupun bagian dada. Selanjutnya itu posisi telungkup. Khusus bagian telungkup, yaitu bagian punggung. Punggung kita yang ada di kita, yaitu punggung juga bisa di bagian pantat, kalau posisi telungkup, dan bagian paha juga otot tungkai. Oke, Nadia, itu sedikit penjelasan dari Al. Oke, Al, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dipersilakan.
Saudari Novi sudah jelas dengan penjelasan dari Saudara Al? Sedikit Al menambahkan untuk arah pengurutan, arah ngurut ya. Semua gerakan urut dilakukan tegak lurus terhadap lipatan kulit atau sejajar dengan jalannya serabut-serabut otot. Untuk masas dimulai dari tangan dan kaki. Dimulai pada ujung jari tangan dan kaki dan selalu menuju ke arah jantung, punggung, dan bagian tubuh yang untuk akan dimasas. Untuk bagian teknik masas tadi sudah sebutkan ada 5, yaitu yang pertama Elfurage, yang kedua friction, yang ketiga vertisage, yang keempat tapotek, yang kelima vibration. Abu? Tapotemen. Oke. Baik, terima kasih Bu sudah menambahkan. Kembali ke Saudara Nadia. Gimana? Tapotemen gimana contohnya? Tapotemen yang seperti... sudah Ibu kasih waktu itu ada 3. Menepuk ya Bu. Ada Bu. 1. Oke, gemes bukan ya? Nah, ini ya 1, 2, ya 3. Oh, iya Bu. Iya Bu. Untuk manipulasi teknik masas sudah kan perasaan Ibu? Apa belum? Ya, sudah apa belum ya? Manipulasi itu sama dengan teknik dalam melakukan masas. Sudah, Bu. Sudah kan kelompok Dea ya kalau nggak salah? Iya, Bu. Benar, Bu. Benar kan? Jadi kalau Elfurase sudah dijelaskan, harusnya lebih itu ya, kamu bisa connect apa yang maksudnya Almaragi tadi. Tuh, boleh bebas. Kalau kayak gini kan tapotemen tuh boleh gini. Kamu mau pakai ini aja nggak apa-apa. Biasanya kalau yang ini di telapak kaki. Tuh, dipukul-pukul gitu. Nah, ini boleh pakai yang ini. Tuh, kalau menggerus ya boleh pakai yang ini. Nih, yang di sini. Ujung-ujung ini kan, nah kamu gerus aja di sini, nah, gitu. Ya, gini juga bisa, yang ini pakai yang ini. Oh. Yang maksud Almaragi tadi itu kayak gini, ini kan kepala, ya kan? Posisinya kalau nggak pakai jilbab, nah gini dia tuh. Nih, tuh, kan ada alatnya ya? Alatnya ada kan? Iya Bu, ada Bu alatnya. Nah, ada. Tuh, jadi kalau di bagian kepala tuh jangan terlalu kuat, yang seperti Bu sudah jelaskan, karena di sini kan sistem saraf kita semua tuh sangat sensitif di bagian kepala ya. Jadi mijitnya yang sedang-sedang aja gitu kekuatannya. Oke? Apalagi? Oke Bu, jadi, terima kasih atas tambahannya. Jadi kayak gini, karena ini sudah memasuki posisi pasien dalam melakukan masas, artinya apa? Artinya kamu nanti sudah siap mempraktekkan, karena kita sudah membahas manipulasi masas, teknik-teknik masas itu kan kamu sudah tahu, Elfurase, Petrisase, tapotemen, vibration, adanya getaran gitu. Nah, sudah membahas manipulasi ke posisi, nanti setelah itu kalau sudah semua materi kamu tinggal praktek. Nah, sudah paham belum yang manipulasi masas? Manipulasi masas. Sudah paham belum? Manipulasi masas. Sudah cukup paham, Bu. Cukup paham ya. Jadi kalau misalnya belum paham, susah nanti. Tekniknya aja nggak tahu kamu. Mijit itu. Ya,
Mijit itu kalau yang sebenarnya banyak versi ya, banyak versi. Ada yang dari tengkurap dulu, ada yang mulai dari terlentang gitu. Jadi versinya beda-beda, tapi kebanyakan orang tuh tergantung ya, tidak menyalahkan juga karena setiap buku yang Ibu baca itu ya seperti Ibu jelaskan tadi. Ada yang terlentang, tengkurap kayak gitu. Ada yang mulai dari telapak kaki, ya kan? Mulai dari telapak kaki, ada yang mulai dari punggung bagian belakang gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh ini salah bukunya, oh ini salah, enggak ada yang salah kayak gitu. Intinya kalau manipulasi, nah baru ya nanti bagian perut juga, bagian perut itu kalau wanita yang dalam keadaan haid disarankan tidak melakukan masas gitu. Disarankan kan. Kemudian kalau kita manipulasinya juga yang tadi yang seperti eforase, petrisase, vibration, tapotemen dan lain sebagainya itu penempatannya tidak pas, nanti di perut kamu pakai tapotemen. Tuh, perutnya dipukul-pukul, itu kan salah. Ya enggak? Dipukul-pukul kamu. Bukannya sehat orang itu, malahan nambah sakit dan malah bisa cedera itu bisa ada kalau kita salah menempatkan manipulasinya tadi, manipulasi masas gitu. Kemudian untuk yang masas bayi itu kan ada pelatihan dulu tuh measure-nya orang yang melakukan masas, ya kan? Tidak semua orang itu bisa melakukan pijat bayi karena tubuh bayi pun itu tidak boleh terlalu kuat, ya terlalu sangat sensitif. Nah, untuk usianya itu dianjurkan 1 bulan ke atas, ya 1 bulan ke atas. Nah, baru bisa dilakukan masas. Kalau di Palembang kan sekarang sudah ada tuh baby spa, ya kan? Umur 2 bulan dengan berat badan 5 kilogram, itu sudah bisa baby spa. Baby spa tuh berenang, yang pakai pelampung di kepala aja tuh, ya kan? Nah, itu kan khusus untuk bayi. Ada terapisnya sendiri gitu. Kalau anak penjas melakukan pijat bayi tanpa ada latihan, nah bahaya tuh ya. Kasihan bayinya gitu. Jadi ikut pelatihan dulu kalau nanti ada yang berminat melakukan masas ke khusus bayi gitu kan. Karena tubuh manusia khususnya yang bayi dan dewasa itu berbeda. Ya kan? Nah, seperti itu. Harusnya yang tadi, yang penyaji tadi, kelas Palembang dan Indralaya, apabila ada pertanyaan seperti itu, munculkan saja YouTube. Tadi Bu lihat-lihat juga kan, YouTube memang khusus yang bayi kayak gitu. Ada memang yang umur 1 bulan ke atas gitu. Itu sangat baik untuk perkembangan motoriknya. Ya cepat berjalan gitu kan. Ada yang pas dia mau belajar berjalan itu lambat karena motoriknya tadi gitu. Bisa juga dibantu dengan masas tuh ya. Pertanyaannya tadi banyak ke posisi tidur, ya kan? Nah, posisi tidur itu memang secara tidak sadar kita kan tidur, aku mau miring, atau mau terlentang, mau tengkurap kayak gitu. Kan kamu tidak sadar ada yang tiba-tiba jatuh. Tuh, ya. Di posisi tidur itu lebih bagus miring ke kiri, miring ke kanan, jangan tengkurap kayak gitu. Nah, ya kan? Itu bisa mengganggu pernapasan kita.
tekan menekan ya, menekan tubuh kita. Oke, seperti itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Oke Bu, terima kasih tambahannya. Bagaimana Saudara Novi dari penjelasan ini Bu Silvi dan juga penjelasan dari Almaragi? Bisa dipahami? Oh, alhamdulillah cukup sangat bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti kalau belum paham mengenai manipulasinya yang elforase, petrisase, vibration, tapotemen, itu kita ini aja bahas satu-satu kayak gitu. Kamu praktek sendiri aja gitu sebelum ke misalnya ibumu gitu kan. Jadi kita kuliah tatap muka ini bahas khusus yang itu saja ya. Ibu kayaknya menangkap kamu tuh belum paham gitu, benar nggak? Iya Bu, kadang ada yang salah gitu. Walaupun kita virtual, dari lihat mukamu itu masih ragu-ragu, masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Tapi nanti kita selesaikan dulu materi untuk presentasi. Jika sudah, baru kita bahas khusus yang per teknik itu ya. Baik Bu. Oke, Pak Sapar, Bapak Sapar masih ya? Nah, masih ya Pak Sapar ya? Pak. Oke. Ada yang mau ditambahkan nggak Pak? Ya boleh tambah sedikit. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang kuliah ini? Orang 4 apa orang 5 ini? Banyak ini Pak kalau partisipannya Pak. Bu, izin Bu. Pertanyaan masih belum jawab Bu. Ini apa lihat orang 5, orang 6. Oh, tunggu Ki ya. Oke Bu. Ya. Ya Pak. Tadi sudah dibahas posisi tidur. Jadi posisi itu disesuaikan apa yang mau kita lakukan masasinya. Kalau masasinya kita mijit di pundak, itu bagusnya duduk ya. Pundak dan kepala. Bagus duduk. Tapi kalau pinggang dan punggung ya tidur. Dan juga betis, paha, juga kalau betis bisa juga duduk, bisa juga tidur. Jadi apa yang dikatakan Bu Silvi tadi ya, nanti kan kita bahas itu, eksplorasi itu geraknya cak mano, kan? Petrisasi itu cak mano, prediction itu cak mano, kan? Tapi sebelum itu kan bisa dilihat di Mbah YouTube itu. Pencet eksplorasi ya, itu keluar semua itu eksplorasi kan. Pencet friction, nah itu keluar semua gerakan-gerakan friction. Ya, video kita cari lagi tapotemen dari diterangkan oleh Silvi ada 3 macam ya. Yang paling pakai tinju itu ya telapak kaki, sebab telapak kaki ini ada yang keras. Berjalan tidak pakai sendal ya kan. Jadi kencang telapak kakinya. Kalau telapak kaki kencang, persarapan di telapak kaki itu juga banyak yang mati. Nggak nyambung. Sedangkan ada pijatan-pijatan di telapak kaki itu nggak nyambung lagi ke tempat-tempat persarapan tujuan akhirnya. Jadi itu makanya juga kita harus, kan banyak orang baguslah jalan kaki nggak pakai sendal. Itu kalau untuk pijat refleksi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tiap hari kita sudah nggak pakai sendal, naik gunung, turun gunung, injak koral ya kan, nah ya telapak kakinya akan menebal, susah kita untuk mijatnya. Itu berkeringat dingin itu mijatnya. Dan juga waktu tengkurap atau telentang ya, telentang itu tadi sudah dijelaskan juga
Bagi yang lagi menstruasi tidak usah dipijat, itu tidak dibolehkan. Tapi juga untuk wanita bagian perut tidak diwajibkan untuk dimasase. Kalau super masase itu kalau untuk laki-laki ya boleh, tapi kalau untuk perempuan janganlah. Rusak itu persyaratan untuk peranakan di sana susah. Nanti habis dipijat terjadi hal yang tidak diinginkan, kan? Nah, lucu. Gara-gara masase akhirnya kita susah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dulu, Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Ya, bentar dulu. Tadi ada yang belum jawab ya pertanyaannya ya? Iya Bu, punya Rizky. Siapa? Tadi, Tinggal Rizky aja ya? Iya Bu, yang kelas Palembang. Oke, silakan dijawab dulu. Nanti siapa tadi mau nanya lagi? Rama, Bu. Rama mau tanya ke kelompok berapa? Ya, nanti waktunya ini udah mau habis ini. Silakan ya. Tanya ya. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky Salman. Jika kita ingin memasas bagian pinggang sampai bagian ujung kaki, posisi masas mana yang dapat kita gunakan? Menurut kelompok kami di sini, yang pertama itu posisi terlentang dengan bantal untuk mengganjal lutut. Berbaring telentang dengan punggung lurus di atas kasur dianggap sebagai posisi tidur terbaik untuk kesehatan punggung. Karena punggung berada dalam posisi lurus sehingga berat tubuh dapat tertopang dengan baik secara merata. Selain itu, posisi ini meminimalkan tekanan berlebihan dari beberapa titik tertentu seperti kepala, leher, dan tulang belakang. Anda bisa menempatkan bantal kecil di bawah lutut sebagai penopang tambahan sehingga posisi tubuh dari kepala hingga kaki sejajar. Hal ini juga membantu tubuh untuk menjaga lekukan alami tulang belakang. Posisi tidurnya yaitu seperti berbaringlah terlentang menghadap langit-langit. Hindari kemiringan kepala ke samping, kanan maupun samping kiri. Gunakan bantal yang empuk dan nyaman untuk menunjang kepala dan leher. Yang terakhir, tempatkan bantal kecil di bawah lutut. Untuk mendapatkan topangan tambahan, Anda bisa mengisi celah antara kepala dan lutut dengan bantal tambahan, misalnya di punggung bagian bawah. Yang kedua, posisi telentang dengan posisi menyandar dan berbaring. Posisi ini dilakukan sama seperti saat Anda duduk pada kursi yang memiliki sandaran. Tidur dalam posisi berbaring bisa memberikan keuntungan pada penderita sakit pinggang belakang, terutama pada orang dengan spondylolisthesis ischemic. Penyakit ini adalah kondisi di mana salah satu ruas atas tulang belakang Anda tergeser ruas di bawahnya. Oleh karena itu, posisi tidur ini sangat aman bagi punggung Anda. Dapat menempatkan tangan di atas perut dan atau dada di samping tubuh, tergantung kenyamanan Anda. Apakah Saudara Rizky bisa menerima jawaban ini atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada yang Baik, ingin menambahkan? Ya, silakan. Boleh kawan-kawan kalau nambahin. Tapi sudah jelas dari jawaban dari saudari Anastasia, yaitu posisi terlentang. Bu Dan Silvi, satu lagi. mohon Iya, izin. Pak. Iya, Bapak Pak. izin dulu ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Rizky? Kayaknya sudah jelas Bu, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Anastasia. Ada dua, posisi telentang dan satu lagi posisi telentang dengan berbaring. Terima kasih Anastasia.
Baiklah, terima kasih untuk saudara Rizky. Rama mau nanya tadi. Oh iya Bu. Ya. Silakan Ya. saudara Bu, Rama. Nah, di sini saya ingin bertanya. Tadi Pak Sapar tadi menjelaskan tentang bahwa kita itu tidak boleh, bagian perut itu tidak boleh dimasas, Bu ya? Iya. Nah, di sini saya ingin bertanya, ketika ibu-ibu hamil, apakah boleh itu dimasas, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Mau Ibu jawab atau kelompokmu? Silakan Bu, dari Ibu dulu Bu. Ya. Laki hamil baik kau Rizky. Jadi kalau ibu hamil tuh lihat dulu ya berapa bulan hamilnya kayak gitu. Itu kan posisinya masih kan berbaring, tengkurap kayak gitu kan. Nah, kalau sudah hamil besar hanya bisa miring posisinya. Posisi dipijit. Boleh. Jangan perutnya saja ya. Kalau udah hamil besar perutnya Rama nanti mijitnya ya enggak boleh tuh. Jadi boleh. Jawabannya kamu kan tanya boleh atau tidak boleh. Iya benar. Nah, oke, itu aja. Makasih Bu. Iya, sama-sama karena pada saat ibu hamil tuh badannya kan sudah besar tuh kalau udah hamil berapa bulan kayak gitu, berat badannya sudah naik gitu kan. Terus ya butuh lah namanya relaksasi badannya supaya enak, seger kayak gitu. Sakitnya hilang. Tapi gitu kan. masasnya itu di bagian perut itu boleh nggak Bu? Di bagian perutnya? Oh, nggak usah. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Iya, nggak boleh. Yang diperbolehkan itu satu bagian kaki, telapak kaki, betis, kayak gitu kan. Nah, itu sangat baik sekali. Menurut riset juga seperti itu. Di lapangan pun seperti itu. Bagian belakang gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Gitu, tangan, gitu. Kecuali perut. Gitu kan. Itu aja. Sama seperti orang awam ya, orang umum yang tidak hamil gitu, tapi perbedaannya ya memang perempuan itu ya tidak dianjurkan yang sudah Ibu tadi kasih tahu, cuman di bagian itu saja di perutnya gitu. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, sudah kita akhiri saja dan untuk yang terutama harus dipelajari betul ya, seperti Bu jelaskan tadi, manipulasinya atau teknik dalam melakukan masas. Boleh, Pak Sabar tadi kasih tambahan, buka YouTube, pelajari satu-satu. Tapi biasanya lebih afdol setelah nonton YouTube ya yang teknik-tekniknya tadi kamu praktekkan, widget ke ibumu kah, bapakmu atau siapa kayak gitu yang dekat rumah, yang di dalam rumahmu saja, keluargamu gitu. Nyoba gimana kamu tuh praktek, karena teori dengan praktek itu berbeda ya. Paham kata kamu lihat di YouTube. Tapi kalau nggak dipraktekin, kamu nggak tahu gitu. Ya, apa kamu bisa mijit. Itu aja. Oke, silakan. Untuk siapa tuh, Ki? Anda, Bu. Ade Rizky, Bu. Kenali Ki. Halo, Ade. Halo, Bu. Kenali Ki. Kan ceweknya itu. Alhamdulillah, Bu. Maba biologi masuk. Minta nomornya Ki. Ajak goes ya. Ya, Bu. Oke. Pelaksanaan presentasi hari ini sudah baik, tapi kurang aktif yang pesertanya. Diam aja kamu. Baca-bacalah itu referensinya ya. Tentang apa. Jadi dibantu temanmu itu. Kalau ada yang kesulitan menjawab, gitu harus aktif. Kalau nggak aktif susah, kayak kita
dengar radio, kalau nggak ada kameramu rusak ya Kak, persis lah dengar radio, pakai headset cuman. Tuh ya, jadi namanya diskusi harus aktif, temannya menjawab, kamu tambahkan, kayak gitu. Itu saja, karena waktunya pas, sudah 2 SKS kita disimpulkan dulu, Tasya, baru ditutup. Itu saja dari Ibu. Silakan Tasya. Ya, Bu. Ya. Baiklah, untuk presentasi hari ini diakhiri sampai sini dulu. Kami akan menyimpulkan presentasi hari ini. Gimana kesimpulannya? Masas adalah suatu penyembuhan yang menggunakan gerakan tangan atau alat anggota tubuh yang lunak, yang bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi, membantu absorpsi, sekresi, dan memperlancar distribusi energi dan nutrisi ke dalam jaringan, serta dapat memperbaiki tonus otot dan fungsi syaraf. Pada posisi pasien dalam masas, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, posisi terlungkup atau tengkurap. Yang kedua, posisi tidur terlentang. Yang ketiga, posisi tidur miring. Dan yang terakhir, yaitu posisi duduk. Mungkin sampai sini saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau dalam penyampaian agak kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.